Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan kembali memberikan sedikit ilmu tentang dunia otomotif. Di sini saya akan berusaha memberikan penjelasan bagaimana sistem kerja motor bensin. Untuk prinsip dasar motor bensin itu digerakkan oleh sumber tenaga utama, yaitu piston. Piston bergerak dari titik mati atas bergerak menuju ke titik mati bawah. Pada saat pergerakan dari titik mati atas ke titik mati bawah, piston akan menarik campuran bahan bakar dan udara. Lalu saat piston naik ke atas, mengompresi udara yang tercampur dengan bahan bakar, lalu timbul busi yang memberikan listrik kejut dan menimbulkan ledakan yang mendorong piston terdorong ke bawah, dan proses itu menghasilkan tenaga utama yang disalurkan menjadi sumber tenaga penggerak poros engkol. Lalu piston bergerak terus-menerus. Saat piston menuju ke atas, piston juga membuang sisa-sisa bahan bakar dan akan dibuang melalui lubang katup buang. Dan saat kembali menarik, maka piston akan menarik campuran bahan bakar dari lubang katup hisap, dan terus menerus. Begitulah cara kerja prinsip motor bensin. Selanjutnya, sistem pemasukan bahan bakar itu ada dua macam. Ada menggunakan sistem injeksi yang sepenuhnya dilakukan oleh elektronik, dan juga ada sistem karburator yang seluruhnya dilakukan oleh mekanik. Selanjutnya, sistem akan diteruskan pada proses kompresi yang akan dilakukan oleh sistem kerja piston pada saat bergerak naik ke atas. Dan prinsip cara kerja ini juga berlaku pada semua mesin, yaitu solar dan bensin. Perbandingan untuk kompresi solar dan bensin, mari kita akan berikan ilustrasi dari kedua mesin tersebut. Yang pertama, kompresi pada mesin bensin biasanya terjadi pada 1:8 hingga 1:14, dan berbeda dengan mesin diesel 1:14 hingga 1:25. Dan pada mesin bensin itu terdapat busi yang berfungsi untuk menembakkan listrik sebagai pemicu utama terjadinya ledakan atau pembakaran. Nah, busi juga mendapatkan sinyal atau mendapatkan pasokan aliran listrik dari pembangkit pulser pada motor dan disebut sebagai alternator pada mesin atau kendaraan mobil. Nah, sistem pulser ini menghasilkan listrik yang akan diteruskan pada kuil yang berisi lilitan untuk memperbesar aliran arus listrik kepada busi, dan busi akan memberikan pemantik listrik yang menghasilkan ledakan. Dan proses ini terjadi dari beberapa proses, yaitu proses pemberian sinyal dari pembangkit spool atau pembangkit kuil yang memberikan arusnya kepada ecu. Lantas juga ada sensor magnet yang mendeteksi setiap pergerakan
netral yang sesuai pada titik di mana piston harus mendapatkan ledakan dari pemicu listrik pada busi. Nah, sistem ini akan selalu tepat di mana piston harus mendapatkan aliran arus dari busi sebagai pemantik utama terjadinya ledakan, dan semua ini sudah tersetting oleh keteng atau rantai penggerak katup. Nah, itulah sedikit gambaran bagaimana sistem prinsip kerja pada motor berbahan bakar bensin. Jadi jika salah satu dari prinsip tersebut ada yang bermasalah, maka mesin tidak akan bisa hidup, dan jika hidup mungkin bisa terjadi berbat atau terjadi ketidakstabilan pada mesin. Jika itu terjadi, maka urutlah dari urutan-urutan yang telah saya berikan sedikit gambarannya. Jika kalian temui, maka kalian bisa mengecek dari proses pencampuran bahan bakar, proses kompresi, dan juga proses aliran listrik sebagai pemicu utama terjadinya ledakan atau pemantik ledakan. Nah, dari urutan-urutan tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa semua pergerakan yang dihasilkan dan diberikan oleh tenaga gerak harus sesuai dan juga harus saling keterkaitan, tidak ada masalah sedikit pun. Dan jika ada masalah sedikit saja, maka pastinya mesin motor kita juga akan bermasalah. Untuk info atau kelanjutannya, Anda bisa konsultasikan kepada bengkel terdekat Anda. Dan juga sedikit gambaran, semua terjadinya proses penggerakan mesin itu juga tentunya diawali dengan gerakan utama atau starter sebagai gerakan awal, sebagai gerakan pemantik awal mesin hidup. Semua gerakan itu bermacam, ada yang menggunakan engkol manual dan juga ada yang menggunakan starter. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon dukungan untuk channel kami, subscribe, like, juga komen di RPS Solution. Nantikan video berikutnya.